Oke, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah kita bertemu kembali di channel saya, channel Miftahul Ni'am. Di hari ini, di video ini kita akan membahas santai-santai saja terkait dengan derita haji yang berikutnya yang kita akan bahas di channel ini. Setelah kemarin kita pernah membahas derita haji terkait dengan biayanya, terkait dengan tenaganya, dan lain sebagainya. Sekarang kita akan membahas derita haji bagi jamaah haji yang masih muda, relatif muda ya. Karena pengalaman saya di tahun yang lalu, tahun 2024 itu melaksanakan haji ya tergolong masih di usia yang muda, dan juga ada beberapa anak-anak muda yang sudah bisa berhaji di tahun 2024. Bagaimana keluh kesahnya dan bagaimana deritanya kita akan ceritakan di video kali ini. Oke, bagi Bapak Ibu yang baru saja bergabung, sebelum kita memulai ceritanya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya adalah Miftahul Ni'am. Saya jamaah haji tahun 2024 dari Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Saya berangkat haji dengan status cadangan awalnya, tapi alhamdulillah bisa berangkat karena masih ada kuota yang bisa saya penuhi untuk bisa berangkat di tahun tersebut. Dan juga saya berangkat menggunakan istilahnya non KBIH, tanpa KBIH, atau bisa disebut dengan haji mandiri. Video saya terkait dengan jamaah haji non KBIH ada di playlist ini, dan juga cerita saya terkait dengan cerita haji 2024 juga ada di playlist ini. Video yang lain tentang cerita-cerita yang dialami oleh jamaah haji ada di playlist ini, dan juga tips-tips terkait dengan haji bisa Bapak Ibu simak di playlist ini, dan juga berita-berita terkini terkait dengan haji ada di playlist ini. Oke, kita lanjut ke ceritanya. Jadi ada beberapa latar belakang bagaimana seseorang itu bisa dia berhaji, melaksanakan haji pada usia muda. Yang pertama itu adalah ketika dia itu mendaftar hajinya lebih muda, karena antrinya untuk keberangkatan tahun 2024 itu adalah antrinya selama 12 tahun. Jadi ya berkemungkinan dia mendaftarnya itu ketika masih muda banget, entah itu masih 17 tahun, masih 18 tahun, atau bahkan di bawah itu. Tapi yang jelas syaratnya itu kalau sekarang mendaftar haji itu minimal memang 17 tahun. Berarti ya di sekitar usia-usia situ. Kemudian selain itu juga bisa dia berangkat haji karena pelimpahan, karena orang tuanya mungkin tidak sanggup untuk berangkat atau sudah meninggal dunia. Nah, itu bisa digantikan oleh anaknya atau juga saudaranya yang masih muda, itu bisa. Seperti itu. Banyak kejadian adalah seperti itu. Kemudian apa saja yang menjadi keluh kesah jemaah haji yang masih muda ini, meskipun banyak enaknya juga ya, karena memang masih muda, tenaganya juga masih oke. Untuk berjalan kaki jauh itu yang kebanyakan aktivitasnya ketika berhaji itu adalah berjalan kaki. Jadi yang cenderung haji-haji muda ini cenderung bisa untuk melaksanakan berbagai aktivitas ketika ibadah haji tersebut. Berjalan kaki jauh, kemudian juga untuk tawaf, sa'i, itu nanti juga butuh tenaga yang banyak dan fisik yang prima. Jadi lebih banyak mendapatkan kemudahannya. Tetapi di sisi lain juga ada deritanya. Yaitu yang pertama yang bisa saya sharingkan, ya kita kalau di rombongan, karena yang paling muda, yang paling energik, yang paling bisa diandalkan, nah itu kita sering dijadikan orang yang mengurusi hal-hal yang repot ketika di rombongan. Misalkan untuk mengambil makanan ketika di hotel, itu kita dapat jatah makan. Nah, dapat jatah makannya itu berada di lantai bawah atau lantai restorannya. Sementara untuk jamaahnya itu menginap di lantai-lantai atasnya.
Nah itu biasanya harus ada yang mengambilkan jatah makan itu untuk dibawa ke hotelnya, tempat menginapnya, kamar-kamarnya ya. Jadi itu memang lebih banyak digunakan yang muda-muda untuk lebih dilibatkan. Kemudian juga selain itu kita sering dihadapkan ketika situasi rombongan itu mau berkegiatan apapun, kita mau ke Masjidil Haram, misalkan tidak ada bus sholawat, nah, misalkan seperti itu, kita menggunakan taksi. Selain itu kita juga sering ditugasi untuk berkomunikasi dengan orang-orang sekitar situ, yang dimana meskipun saya ini juga tidak mahir banget untuk bahasa Arab, tapi untuk bahasa Inggris paham lah. Untuk bahasa Arab mungkin sedikit-sedikit bisa paham. Nah, yang penting itu saya modalnya itu adalah berani aja, berani ngomong apa yang dia ucapkan, apapun kita tanggapi dengan berbagai bahasa yang kita bisa aja. Nah, dengan skill yang seperti itu saja kita banyak diamanai untuk tugas berkomunikasi dengan orang Arab, orang Pakistan, orang-orang Eropa yang mereka ya mungkin keterbatasan juga dalam berbahasa dengan orang Indonesia ya. Mereka tidak bisa bahasa Indonesia, bisanya bahasa Inggris atau Arab, ya kita orang Indonesia yang bisa bahasa Inggris ataupun bahasa Arab ya turut membantu, misalkan mungkin dalam tawar-menawar harga bagi jamaah yang bisa bahasa Arab atau bahasa Inggris itu mungkin lebih mudah daripada cuma bahasa Indonesia. Kemudian juga ketika mau bepergian ke mikot menggunakan taksi sendiri, nah itu mungkin butuh tawar-menawar harga, yang dimana kalau mungkin supirnya itu orang Bangladesh, orang Pakistan, itu kebanyakan mereka bisa bahasa Inggris. Dan kalau bisa bahasa Inggris ya itu kita bisa lebih leluasa untuk tawar-menawar harga. Kemudian juga berkomunikasi dengan petugas hotel. Petugas hotel juga kebanyakan tidak dari bangsa Arab, melainkan dari bangsa India, Pakistan, Bangladesh, dan lain sebagainya. Kebanyakan seperti itu. Dan kalau India, Pakistan, Bangladesh, biasanya itu mereka akan lebih familiar juga dengan bahasa Inggris. Itu juga kita bisa memanfaatkan momen seperti itu. Nah, selain menjadi translator, kita juga terkadang harus rela untuk menjadi tukang servis, tukang servis HP, buka counter dadakan. Jadi mungkin di antara jamaah-jamaah rombongan kita ada yang bermasalah dengan HP-nya, alat komunikasinya. Ini gimana mas kok nggak connect ke WiFi? Ini gimana mas kok nggak connect ke paket data? Nah, jadi kita harus rela bersuka hati untuk membantu jamaah-jamaah ini agar bisa HP-nya connect kembali, agar bisa settingan internetnya normal kembali. Dan juga mungkin kalau HP-nya kok tiba-tiba nggak bisa buat ngefoto mas, ngevideo mas, ternyata setelah dicek, oh memorinya full ini pak, harus dihapus dulu. Nah seperti itu. Mungkin jamaah-jamaah yang seperti itu banyak kejadian dan mereka bingung terkait dengan hal ini, butuh bantuan anak-anak muda yang lebih terampil dalam hal teknologi seperti itu. Dan juga selanjutnya harus rela menjadi sesi dokumentasi yang biasanya jamaah-jamaah yang sepuh-sepuh itu ketika berkumpul gitu minta untuk didokumentasikan, di foto atau di video. Nah, maka pasti yang menjadi sasarannya ya pasti yang jamaah yang lebih muda. Ini masnya ini suruh foto. Ya harus bisa dan harus bagus lah, diusahakan diambil yang terbaik ketika menjalankan peran seperti itu.
untuk memfoto, mendokumentasikan, memvideo dan lain sebagainya. Itu juga harus terampil. Kemudian yang selanjutnya itu adalah ketika kita menjadi penunjuk jalan. Kebanyakan ya memang jamaah-jamaah yang sepuh-sepuh itu belum begitu mahir dalam bidang teknologi. Nah, kita sebagai anak muda yang memang hidup di era teknologi, yang fasih berteknologi, ya kita selayaknya menjadi panduannya mereka untuk memanfaatkan teknologi ini sebagai alat dalam kehidupan sehari-hari kita, termasuk ketika kita misalkan pada kala itu adalah kita berjalan dari Jamarot menuju ke hotel ketika kita melaksanakan tanazul dan kita tidak tahu arahnya, maka kita bisa membuka Google Map. Oh, ini arahnya ke sana, ke hotel kita. Kita juga harus bisa tahu di mana arah hotel kita. Kalau triknya saya dulu adalah ketika pertama kali mendarat di hotel, saya langsung mempin area lokasi hotel saya. Jadi nanti ketika saya dari arah manapun, saya bisa tahu arah hotel saya itu kemana dengan menggunakan Google Map. Seperti itu. Itu adalah salah satu manfaatnya. Dan juga kita wajib bisa mengetahui daerah-daerah di kota Mekah yang terdekat, yang familiar, yang akan kita banyak beraktivitas di situ. Misalkan nanti Jamarot di mana, hotel kita di mana, Masjidil Haram arahnya di mana. Seperti itu juga kita harus banyak belajar, banyak membuka-buka maps, banyak mengulik area-area Makkah. Itu juga bermanfaat juga ketika nanti musim haji. Mungkin seperti itu yang bisa saya sharingkan, apa-apa yang menjadi keluh kesah dan juga mungkin ya pengalaman cukup menarik juga ketika kita menjadi haji di usia muda, bermanfaat bagi orang lain. Oh ya, dan juga yang muda-muda ini biasanya diamanai untuk mendampingi yang sepuh-sepuh. Misalkan yang sepuh itu ada event ke Masjidil Haram, itu biasanya didampingi oleh yang muda-muda seperti ini untuk berjaga-jaga suatu saat. Mungkin ketika dia capek, dia nggak kuat, itu bisa di backingi oleh si yang muda ini tadi. Dan banyak juga kejadian ketika orang-orang tua-tua itu pergi ke Masjidil Haram, terutama di siang hari yang panas, yang terik, suhunya juga ekstrim, Masya Allah. Dan juga itu bisa mengakibatkan mereka itu dehidrasi, kelelahan, dan lain sebagainya, bahkan sampai pingsan juga. Dan itu butuh tenaga-tenaga yang muda untuk mengawal mereka seperti itu, agar nanti tidak terjadi hal yang seperti itu. Mungkin bisa nanti dibantu untuk didorongkan, bahkan digendong dan lain sebagainya. Nah, itu tambahan dari saya. Mungkin cukup sampai di sini. Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Dan juga bagi Bapak Ibu yang belum pernah haji, belum pernah umroh, semoga Allah Ta'ala mengiringi langkah Bapak Ibu sehingga bisa menjalankan ibadah haji, ibadah umroh suatu ketika nanti di Tanah Suci bersama dengan orang-orang yang Bapak Ibu sayangi. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.